Dance Universe. Hai Cook Lovers, selamat pagi. Hari ini kita akan mengangkat menu chili con carne yang berasal dari Meksiko. Cuman hari ini yang akan saya angkat adalah versi Tex-Mex. Jadi ada pengaruh Texas di situ sehingga rasanya nggak akan terlalu pedas. Dan satu lagi, kenapa sih chili con carne harus pedas? Karena Meksiko terkenal dengan bahan yang kita sebut jalapeno. Maka dari itulah chili con carne harus pedas atau versi Texas agak pedas. Kita mulai aja yuk. Sedikit cerita ya, chili con carne itu mereka penyajiannya memang dengan grounded beef. Jadi grounded beef adalah daging sapi yang harus diproses dengan penggilingan. Jadi tampilannya akan ya seperti grounded beef ya. Dan kalau di sini sekarang saya memilih jenis daging sirloin, yaitu di bagian luar tenderloin. Kenapa? Karena dia teksturnya itu lebih berlemak, lebih juicy, dan saya yakin ini akan bisa sangat meningkatkan flavor dari chili con carne itu sendiri. Nah, sembari kita memproses daging segar ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah merebus kacang merahnya terlebih dahulu dengan proses sebagai berikut. Cuci semua kacang merah yang telah disiapkan dan agar benar-benar bersih, masukkan ke dalam penyaring. Setelah itu, rebus dengan api sedang selama 45 menit hingga menjadi lunak. Nah, seperti ini. Nah, yang berbeda kali ini, daging tidak saya grounded beef, namun sebaliknya saya cacah. Mengapa? Karena saya membutuhkan tekstur yang kuat pada saat memasak chili con carne. Nah, sekarang sirloin sudah selesai kita proses. Kita siapkan bahan yang harus kita tumis bersama dengan olive oil. Ya, jadi ciri khasnya adalah menggunakan olive oil, dan olive oil. Jadi hidangan akan terasa sangat amat unik. Di daerah sekitar lingkungan saya sangat susah sekali dijumpai jalapeno. Jadi di sini saya berimprovisasi dengan menggunakan cabai keriting. Oke, kita coba. Kita hari ini akan full of flavor, very tasty. Dan semua orang Indonesia, saya yakin suka deh. Kan nggak semua orang Indonesia ya suka menu western ya, suka menu luar negeri. Jadi sepertinya ini sih bakal jadi favorit. Kita tuangkan olive oil, sedikit aja. Tuh ya. Jadi ada ini. Kita bisa cium aromanya itu luar biasa banget. Saya suka dengan aroma onion yang ditumis seperti ini. Oh god.
kita langsung tuangkan ini ada whole peeled tomatoes ya, untuk meningkatkan lagi rasa ininya ya, tomatosnya ya. Nah, kalau di sini saya pasta tomatnya pakai ini sih biasa, Del Monte. Banyak kalau pasta tomatnya kita temui di mana-mana. Waktu nyariin jalapeno di sekitaran itu jarang banget. Untungnya saya nemu ini sih, jadi dia tomatoes, dia di dice with jalapeno dan ada habanero-nya juga, jadi pas. Smoked paprika ini untuk meningkatkan rasa pedasnya, ya. Paprika. Tidak kalah pedas. Dikit aja ya, takutnya kepedas nih. Ciri khas dari chili con carne yang lain adalah menggunakan red bean yang tadi sudah kita rebus dulu ya hingga dia empuk sekali. Oke, jadi bisa kita gunakan. Kita masukkan. Nah, begini. Setelah kita memasukkan ini, kita akan tuang istilahnya adalah beef broth. Jadi dia adalah kaldu dari tulang sapi. Saya rasa ini udah terkaramel ya. Saatnya kita memasukkan kaldu. Ya, di sini saya tidak menggunakan kaldu instan atau mungkin ada yang serbuk itu saya tidak menggunakan, tapi saya membuat sendiri. Ini adalah beef broth yang saya buat sendiri kemarin dan selalu saya seperti itu. Jadi selalu membuat kaldu sendiri dan saya simpan di dalam kulkas untuk stok. Apabila sewaktu-waktu ada harus memasak menggunakan kaldu, saya pakai itu. Bagaimana caranya? Ayo kita simak. Letakkan iga atau tulang yang akan gunakan pada loyang pemanas. Kemudian oleskan pasta tomat secukupnya melumuri setiap permukaan. Jangan lupa bubuhkan merica, kemudian olive oil. Setelah merata, masukkan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 45 menit. Siapkan aneka sayuran untuk memperkuat cita rasanya, seperti pada gambar. Tidak perlu dicacah kecil-kecil, cukup dipotong besar-besar aja. Buang bagian yang tidak diperlukan. Tumis dengan olive oil. Dengan urutan seperti pada gambar. Jangan lupa tambahkan air dan kemudian masukkan iga yang telah di oven tadi ke dalamnya. Nah, ini bukan gosong, ini adalah karamel. Jangan sampai dibuang, namun masukkan kembali ke dalam panci. Diamkan selama 8 jam dengan api yang sangat kecil. Saring dan ambil sarinya. Nah, seperti inilah hasilnya. Beef broth yang cita rasanya sangatlah kuat. Nah, kenapa sih kita memakai kaldu sendiri itu, kaldu buatan sendiri itu amatlah penting? Karena yang pertama ini memang sehat sekali dan rasanya sangat tasty. Biasanya pakai tulang ini ya, biasanya pakai memang tulang sapi. Tapi di sini saya mencoba berimprovisasi dengan menggunakan iga. Kenapa? Karena dagingnya nanti akan saya gunakan untuk saladnya. Jadi 1 kali 3 uang. 1 kali 3 uang.
Oke, jadi semua ingredients sudah kita masukkan dalam sini. Meat juga udah ya. Jadi sekarang kita tunggu hingga mendidih, kemudian kita tutup, kita diamkan selama 1 jam dengan api yang sangat kecil. Yuk. Nah, sambil nunggu dagingnya matang ya, lagi diproses, kita punya waktu 1 jam. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara orang Meksiko makan hidangan chili con carne ini. Biasanya mereka menggunakan tortilla atau yang biasa orang Spanyol itu bilangnya torta. Torta itu kue bundar, padahal tortilla bukannya kue bundar, tapi roti bundar. Tortilla beda dengan kebab, dengan yang sejenis seperti itu ya. Bedanya adalah karena tortilla tidak menggunakan ragi. Seperti di hadapan saya ini ada flour ya. Ini 500 gram. Kita bubuhkan garam biar gurih. Kemudian ini kita pakai seperempat sendok makan baking powder ya, seperti ini. Cukup. Di sini saya menggunakan susu skim karena memang rasanya gurih dan teksturnya jadi bagus tortilla. Oke, ini kita aduk dulu seperti ini ya. Ini oke, udah kita tuangkan. Kalau saya sih susu skim dulu, baru kemudian olive oil ya. Tapi banyak yang suka memberikan minyak dulu. Nah, seperti ini ya, kita kembalikan ke tempatnya. Kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Saya punya tips dalam menggiling adonan tortilla. Jangan sekali-sekali ditekan, karena itu bisa merusak teksturnya. Nah, pasti kelihatan kan kalau terlihat gelembung di sana. Masukkan ke dalam frying pan tanpa minyak. Sampai seperti itu hasilnya. Gak asik dong kalau cuma tortilla dan chili con carne. Kita akan tingkatkan kreasi kita dengan menggunakan salad. Di sini saya menggunakan lettuce, onion, daun mint, dan avocado untuk meredam rasa pedas dari chili con carne itu sendiri. Jangan lupa, bagian terpenting dari salad adalah minyak dan jeruk lemon. Chili con carne seperti inilah. Nah, kental kan? Ini tandanya sudah siap untuk kita santap. Setelah kita tadi udah membuat kaldu, kemudian kita masuk ke proses memasak chili con carne itu sendiri dan akhirnya matang, kemudian kita bikin tortilla dan lain-lain, dan akhirnya ini dia hasilnya. Saya Inge, pamit dan selamat mencoba.